Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan pembelajaran hari ini. Pertama-tama, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu dan juga selalu sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, sebelum itu, silahkan ketua kelas memimpin doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai, amin. Lalu ibu akan mengabsen dan semuanya hadir. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat? Iya, benar sekali. Pembelajaran kita minggu lalu itu membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Lalu hari ini kita akan membahas apa? Yaitu kita akan membahas masalah simbiosis. Siapa yang di sini yang tahu simbiosis? Baiklah, akan kita pelajari dengan menggunakan PowerPoint. Semoga semua anak-anak memahami dengan baik. Ayo kita simak baik-baik PowerPoint-nya dan silahkan bertanya kepada ibu jika ada yang kalian kurang pahami. Terima kasih anak-anak. Baiklah, di sini kita membahas tentang macam-macam simbiosis. Pada pembelajaran IPA kelas 4 semester 1, yaitu KD-nya mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas simbiosis. Indikatornya, siswa dapat menjelaskan pengertian simbiosis, siswa dapat menyebutkan macam-macam simbiosis, dan siswa mampu memahami manfaat serta kerugian dari simbiosis. Lalu, apakah yang dimaksud dengan simbiosis tersebut? Nah, di sini simbiosis adalah hubungan yang erat antara dua makhluk hidup bersama dalam satu lingkungan yang hidup berdampingan. Kata simbiosis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu syam yang berarti dengan, dan biosis yang berarti kehidupan. Simbiosis ini juga merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Nah, silahkan anak-anak amati gambar di samping. Amati dengan baik. Yang pertama, gambar apakah tersebut? Lalu yang kedua, gambar apa? Dan yang ketiga, gambar apa? Nah, dari ketiga gambar tersebut, adanya interaksi apakah yang didapati? Dari peristiwa yang dapat kalian lihat tadi, kita dapat membahas peristiwa tentang macam-macam dari simbiosis pada makhluk hidup beserta contohnya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme? Yaitu adalah simbiosis yang terjadi hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu seperti kerbau dan burung jalak, lalu ada kijang atau rusa dengan burung jalak juga, yang mana kedua-duanya mendapati keuntungan. Burung mendapatkan makanan, sementara kerbau dan rusa mendapat keuntungan, yaitu badannya tidak terasa gatal lagi. Ini dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Lalu di sini adalah simbiosis komensalisme, yaitu adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung, tetapi yang lainnya tidak merasa dirugikan. Contohnya adalah anggrek di pohon karena tidak merugikan. Karena bunga anggrek bisa menempel dan numpang hidup di pohon mangga, misalnya. Namun si anggrek mampu membuat makanannya sendiri sehingga ia sama sekali tidak merugikan pohon tersebut. Lalu yang kedua adalah ikan paus dan remora, juga terbilang unik sebab remora akan mendapatkan sisa makanan yang dikonsumsi oleh paus
dan hal tersebut sama sekali tidak merugikan si paus. Berarti dapat kita simpulkan bahwa simbiosis komensalisme ini adalah menguntungkan satu pihak, tetapi satu pihaknya lagi tidak merasa dirugikan. Lalu yang ketiga adalah simbiosis paratisme. Nah, ini adalah kebalikan dari simbiosis komensalisme tadi. Karena apa? Karena akan merugikan satu pihak. Simbiosis paratisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Seperti bunga rafflesia yang merugikan pohon, yang ia hinggapi. Lalu di sini ada telur kutu atau kutu di kepala manusia. Itu sangat merugikan. Karena apa? Akan membuat kepala manusia terasa gatal. Lalu yang ketiga adalah tikus di sawah. Karena apa? Akan merugikan banyak para petani. Akibatnya padi akan hancur, akan rusak oleh akibat dari tikus tersebut. Nah, di sini manfaat dan kerugian simbiosis. Dapat kita lihat bahwa manfaatnya adalah dari mutualisme tadi, karena begitu banyak manfaatnya yang saling menguntungkan dari kedua makhluk yang mengalami simbiosis tersebut. Lalu kerugiannya terdapat pada simbiosis paratisme tersebut. Karena apa? Karena adanya ketidakadilan antara dua makhluk hidup. Nah, tebaklah gambar berikut termasuk di dalam contoh simbiosis apakah? Yang pertama adalah buaya dan juga burung. Coba tebak, simbiosis apakah tersebut? Ya, benar sekali. Ini adalah contoh simbiosis komensalisme. Karena apa? Si burung merasa diuntungkan, sementara si buaya tidak merasa dirugikan. Lalu yang kedua apa? Ya, benar, ini adalah paratisme. Parasitme, karena apa? Karena akan merugikan tanah tadi, tempat yang dihinggapi itu akan dirugikan. Misalkan, ia akan tumbuh atau membuat sarang rumahnya di bawah ranjang kita atau di mana, itu akan merusak pemandangan dan juga akan mengganggu kita. Lalu yang ketiga adalah nyamuk. Nyamuk menggigit manusia, menurut kalian apakah itu? Iya, benar sekali, itu adalah contoh parasitme. Karena itu akan merugikan kita, akan menimbulkan penyakit dan banyak lagi. Terasa sangat sakit. Lalu yang keempat adalah kupu-kupu dan bunga. Ini adalah simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan satu sama lain. Lalu ini apa? Tebaklah gambar di atas, termasuk di dalam contoh simbiosis apakah? Coba kalian tebak. Yang sudah kita pelajari tadi, apakah ini menguntungkan atau merugikan atau sama-sama diuntungkan? Iya, benar sekali, ini adalah contoh merugikan, yaitu parasitme. Jadi agar kita tidak mempunyai kutu atau parasitme di kepala, kita harus selalu menjaga kebersihan kita. Harus selalu mensampo kepala kita, mencuci dengan baik, dengan benar. Jangan malas-malas. Lalu yang kedua adalah, ini apakah? Ini adalah contoh sejenis benalu. Kenapa? Dia akan tumbuh semakin banyak dan banyak, sehingga akan membuat pohon tersebut akan mati. Terima kasih, semoga bermanfaat ya adik-adik bahasan hari ini.
Baiklah, itu tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan pernah bosan dengan kata belajar. Karena apa? Jika kita ingin sukses, kita harus giat-giat belajar. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.